Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin. Nama saya Ahmad Yulhaki. Nama saya Yulianti. Nama saya Bagus Muhammad Khairul Anam. Nama saya Rena Rizara Medina. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Sejarah dan latar belakang Bank Syariah Islam Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 antara bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Bank ini merupakan hasil penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah, dan BRI Syariah. Berdirinya Bank Syariah Indonesia atau BSI diresmikan melalui surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Surat yang dirilis dengan nomor SR 3/PB1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan. Dengan dikeluarkan surat dari OJK ini, maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berdasarkan konsep syariah dan penggabungan dari 3 bank pembentuknya. Untuk penjelasannya, Bank Syariah Indonesia, CEO Bank Syariah Indonesia Heri Gunardi, kantor pusatnya di Jakarta, pemilik Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau Pemerintah Indonesia, didirikan pada 1969. Pendiri Pemerintah Indonesia, total aset 20,57 US dollar Amerika. Organisasi induk Bank Mandiri. Melanjutkan dari rekan saya, akan pembahasan misi dan visi. Misi yaitu menjadi 10 top global Islamic Bank, dan kemudian visi yang pertama memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani kurang dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset kurang lebih 500 triliun dan buku 50 triliun di tahun 2025. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham top 5 bank yang paling profitable di Indonesia atau ROE 18% dan valuasi kuat PB kurang dari 2. Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat, serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian ada komitmen terhadap kepatuhan syariah. Perjanjian komitmen terhadap kepatuhan syariah adalah perjanjian bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat mematuhi aturan dan nilai-nilai Islam. Dalam perjanjian ini, pihak-pihak yang terlibat biasanya akan menyatakan komitmen mereka untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis, keuangan, investasi, perbankan, asuransi, atau bidang lainnya. Perjanjian komitmen terhadap kepatuhan syariah dapat mencakup beberapa poin penting, antara lain 1. Pengakuan terhadap prinsip-prinsip syariah. Para pihak akan mengakui dan memahami prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam konteks yang relevan pada kebijakan dan prosedur. Para pihak akan mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil mematuhi prinsip. Selanjutnya ada produk BSI. Yang pertama ada individu. Di dalam individu terdapat beberapa fasilitas atau layanan. Yang pertama ada tabungan. Contohnya tabungan bisnis, klasik, dan easy mudharabah. Yang selanjutnya ada haji dan umroh, tabungan haji Indonesia, tabungan haji muda Indonesia. Yang ketiga ada pembiayaan, bilateral financing, and cash collateral serta distribusi financing. Selanjutnya ada investasi, deposit falas, reksadana syariah, deposito rupiah.
Selanjutnya ada transaksi, giro rupiah, dan giro falas. Selanjutnya ada emas, yaitu cicil emas dan gadai emas. Selanjutnya ada bisnis, yaitu bank garansi, cash management, giro optima. Selanjutnya ada prioritas, yaitu prioritas private, safe, and deposit box. Selanjutnya ada perusahaan. Yang pertama ada trade finance and services. Contohnya pembiayaan investasi, penyelesaian vessel ekspor, LC issuances. Yang kedua ada pembiayaan BSI prioritas, BSI private, safe deposit box. Selanjutnya ada simpanan. Contohnya giro SBSN, deposit DHE SDA, serta giro optima. Yang keempat ada cash management, contohnya CMS, OBPS Pertamina. Yang terakhir ada treasury, yaitu contohnya transaksi suku, deposito on call, lindung nilai syariah. Yang ketiga ada digital banking, di dalamnya ada BSI Mobile. Yang kedua ada rekening online. Yang ketiga ada BSI Qairis. Serta yang keempat ada kartu, contohnya kartu pembiayaan yang di dalamnya melibatkan BSI Syariah Card Classic, Hasanah Card Gold, serta Hasanah Card Platinum. Yang terakhir ada kartu debit, di dalamnya atau contohnya ada debit JPN, debit OTP, serta debit Visa, kartu debit Sabi. Tentunya di sini ada fitur dan fasilitas dari Bank BSI. Satu, yang menurut klaim syariah, BSI Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah, dengan menggunakan akad kafalah, gad, dan izarah yang insya Allah membawa keberkahan. BSI Hasanah Card tidak dapat digunakan di tempat maksiat dan untuk pembelian produk yang tidak halal seperti minuman beralkohol. Kedua, biaya yang ringan. BSI Hasanah Card menerapkan prinsip keadilan. Biaya yang dikenakan lebih ringan, tidak menganut prinsip bunga berbunga. Yang ketiga, diterima di seluruh dunia. BSI Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda Mastercard dan semua ATM yang bertanda QRIS di seluruh dunia. Terus yang keempat, fasilitas pembayaran. Dapat membayar tagihan BSI Hasanah Card melalui channel pembayaran yang tersedia pada Bank BNI, Bank Syariah, dan bank lainnya yang bekerja sama. Yang kelima, ada Smart Bill. Dapat melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan secara auto debit seperti pembayaran Telkom, Telkomsel, PLN, PDAM, Indovision, First Media, Sped, dan lain-lain. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.